Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pak Ustadz dan seluruh para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat pagi yang mulia ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Pondok Tahfidz Nurul Quran, dilanjutkan dengan zikir, doa dan taklim. Mudah-mudahan semarangkan ibadah yang kita lakukan termasuk pembacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin dan Waqiah, semuanya menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari, kita pahami, menjadi ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat untuk menjadi tuntunan dan pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mudah-mudahan Quran yang kita baca menjadi saksi dan syafaat di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah An-Nazi'at ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Lalu mereka berkata, ai tilka ay raja'tana ilal hayat. Jadi engkau kembalikan kepada kehidupan manusia setelah meninggal sekian lama, dihidupkan kembali yaumal ba'si. Jadi hidup dua kali, mati dua kali, ya. Mati dua kali, hidup dua kali. Mati di dalam kandungan 4 bulan, hidup terus sampai di dunia, terus mati, terus hidup lagi. Aida sahhat karratun khasirah. Tatkala jerit itu dengan balikan yang merupakan kerugian, apa? Harratun khasirah ay raj'atun khasirah data khusratin, datu khusratin, yakni apa? Memiliki kerugian. Jadi orang-orang kafir itu akan menjadi orang yang rugi. Rugi dalam konteks dia akan celaka selama-lamanya. Laika humul khasirun ay alladzina apa yasiruna ilal naril mu'abbadah. Mereka hidup berjalan menuju neraka selamanya. Itu kerugian terbesar. Kalau kita rugi dagang bisa ulangi lagi, mungkin habis itu untung. Kita kalau rugi main bola bisa main lagi, main bola. Semua bisa diulang di dunia ini. Ya, kemarin rugi tahun kemarin, bisa tahun ini untung. Tapi kalau kerugian menuju neraka karena kekufuran, itu kerugian yang hakiki. Ya, makanya disebut ulaika humul khasirun. Di sini khasiratun aidzatu khusranin. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kerugian. Kerugian yang hakiki dan abadi adalah kerugian yang hidup menuju apa? Neraka. Jadi di dunia ini berperilaku, berbuat, beramal, tapi menuju neraka. Sebahagia apapun itu kerugian. Nah itulah beruntunglah orang beriman, kata aja Nabi. Beruntung orang beriman, beruntung. Ya, sesulit apapun orang beriman itu beruntung. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, kebaikan, dia bersyukur. Kalau dia hidupnya ternyata banyak ujian, dia bersabar. Itulah untungnya orang beriman. Dalam kondisi apapun tetap dia tidak lepas iman. Itu yang akan mengantarkan
seseorang itu selamat dari neraka dan menuju ke surga. Tapi kalau tidak punya iman, sebahagia apapun, semewah apapun, sekaya apapun, sesukses apapun, itu kerugian. Karena dia sedang menunggu masuk neraka. Vonis Allah Subhanahu wa taala, ya, fayawma idzil la yus'alu an dzambi insu wala jan. Bahkan dua kelompok baik dari jin manusia nanti di akhirat itu tidak dihisab, tapi dipastikan sudah masuk neraka. Kenapa? Karena nggak punya iman. Baik manusia mau jin yang tidak punya iman itu dijamin. Ya. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun adzim. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan telinganya. Mereka punya mata tidak mau melihat yang benar. Mereka punya lisan tidak mau berkata yang benar. Ya. Nah itulah konsekuensinya orang yang tidak beriman. Walahum adzabun adzim, mereka pasti akan diberikan siksaan yang agung, yakni finnar. Nah itu konsekuensinya. Jadi kita bersyukur diberikan oleh Allah iman. Bersyukur kita diberikan oleh Allah mau berbuat amal soleh, karena itu bekal kita untuk menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka selama-lamanya. Ya, menjadi jalan menuju surga. Ini penting, maka kita harus bersyukur terus. Kita jaga jangan sampai iman Islam kita lepas dari diri kita. Apapun dalam situasi kondisi apapun, dalam kehidupan apapun, iman dan Islam kita harus kita jaga. Karena di zaman akhir nanti manusia itu berubah-ubah itu gampang. Pagi hari beriman, sore hari kufur. Sore hari beriman, pagi hari kufur. Itu nggak sedikit yang begitu nanti di akhir zaman. Jadi iman itu udah kayak apa ya? Jadi bukan jadi prinsip, udah kayak barang, bisa dibeli, bisa lepas, bisa beli, dibelah. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya kita dijaga oleh Allah. Iman Islam kita jangan sampai goyah. Sampai akhir ayat kita jangan kau cabut iman kita dari diri kita. Itu kerugian terbesar manusia adalah itu. Fa innama yajratu wahidah wa idahum bisahir. Nanti pada saat itu terjadi ya yang mengiringi apa al-ba'su allati yaqibuhul ba'su yaqibuhal ba'su syajratu wahidah, tiupan sekali. Karena ditiup lagi semua orang bangkit semua dari alam kuburnya di situ. Setelah porak-poranda dunia nggak ada, bumi ini nggak ada, udah nggak ada lagi. Dunia ini udah nggak ada. Ya, udah habis semua perjalanan hidup manusia. Baru kemudian manusia dikubur semuanya, mati semua. Baru setelah itu apa? Dibangkitkan kembali. Kumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amaliyahnya masing-masing. Dan aladaina muhdharun, nanti setiap manusia akan dihadirkan di sisiku, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idahum bisahiro. Nah, disitulah semua makhluk yang tadinya mati, yang ada dalam perut bumi, kemudian dihidupkan kembali. Nah, itu sesuai dengan amaliyah masing-masing. Situlah kita pentingnya, yaitu mempersiapkan diri. Ya, karena hidupan yang panjang sekali. Kita sebulan aja perlu bekal buat jajan, buat makan sebulan, ya kan? Buat makannya berapa, buat jajannya berapa. Nah ini puluhan tahun, ribuan tahun kita nggak bawa apa-apa coba. Ya, so kamu suruh jalan ke Sukatani, jalan kaki sana, nggak bawa duit, nggak bawa apa, enak nggak? Itu cuman ke Sukatani. Apalagi kamu jalan suruh ke Semarang, nggak bawa duit, kayak apa coba? Ya haus nggak bisa beli air. Tapi di dunia masih mending, kita mampir ke masjid, kita minta ke orang, masih bisa, ya kan? Tapi tetap nggak enak karena nggak bawa bekal sendiri. Nah besok
ke akhirat. Kalau kita nggak bawa bekal, mau apa di sana? Selamanya lagi. Ya, bukan tahunan, bukan puluhan tahun, ribuan tahun selamanya kita. Ya, nggak bakal balik di dunia lagi. Kalau kita di sini nggak punya duit, nunggu kunjungan, ya kan ya? Kalau nggak WA, ya kan, minta. Kita jalan kemana kehabisan duitnya, nah minta ditransfer. Oh, kalau di dunia masih mending, tapi tetap nggak enak kalau kita nggak bawa bekal sendiri, apalagi besok di akhirat. Nah itu manusia faidahum bisahiro biwajil ardi ahya'an ba'da makanu bibatniha amwatan, hidup kembali ya setelah mereka sebelumnya dikubur dalam kondisi meninggal, tapi kemudian dihidupkan kembali, disatukan kembali oleh Allah dengan ruhnya sesuai dengan amaliannya masing-masing. Nah itulah, jadi banyak ayat yang mengingatkan kita, terutama di juz amma ini banyak surah dan ayat yang mengingatkan kehidupan akhirat. Artinya manusia supaya sadar bahwa hidup itu bukan hanya di dunia. Hidup itu nggak hanya di sini, tapi nanti ada kehidupan yang selama-lamanya. Disitulah pentingnya kita istiqdad, mempersiapkan diri, karena kematian bisa jadi bukan yang tua duluan, bisa jadi yang muda duluan, bisa juga yang tua duluan, bisa bahkan bayi lebih mati duluan, ya kan? Yang kecil mati duluan, yang tuanya masih hidup. Itulah rahasia supaya kita selalu persiapan. Maka kita tuh harus persiapan terus kapanpun dimanapun, karena kematian itu tiba tanpa kompromi, tanpa pemberitahuan, tanpa kita siap-siap. Maka harus kita selalu siap dengan amal soleh kita. Mungkin itu saja ayat An-Nazi'ah sampai ayat ke berapa? 14 ya, 12, 13, 14. Mengingatkan kita semua ayat ini lanjutan dari kemarin bahwa kita akan hidup di alam yang berbeda. Setelah di dunia kita akan berada di alam barzah. Setelah alam barzah sekian lama sesuai dengan waktu dan ketentuan yaumul ba'sinya, setelah kita kematian, maka kemudian kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki kerugian adalah orang yang tidak beriman dan tidak membawa amal soleh. Ya, orang beriman tapi tidak membawa amal soleh, kerugian. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin. Semuanya demi waktu asar, semua manusia ini dalam kerugian. Rugi semuanya manusia. Ya illa, kecuali alladzina amanu, orang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang memiliki amal soleh, selalu berbuat baik, atau sobil haq, dan orang yang saling memberikan nasihat dalam kebenaran, atau sobil sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi 4 sifat manusia yang tidak akan rugi selamanya itu: satu, beriman; yang kedua, beramal soleh, saling mengingatkan. Karena manusia tempatnya lupa, tempatnya salah, maka kalau salah dan lupa diingatkan dalam kebenaran. Kamu belum sholatlah. Kamu ngaji. Nah itu mengingatkan. Kita bersyukur ada orang lain yang mengarahkan, ada orang lain mengingatkan. Ya, enggak diingetin aja kadang-kadang susah, apalagi enggak diingetin. Maka orang yang selamat adalah orang yang selalu saling menasehati, menerima nasihat orang lain, nasihat yang baik kita terima, termasuk dalam hal sabar. Kamu ini lagi belajar, sabar, kamu sedang diuji. Nanti kalau lulus dari kesabaran, insya Allah akan menjumpai kebahagiaan. Karena Allah jamin orang yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Ya, kamu lagi mondok, sabar. Ya, ba'isin doikin, dengan kehidupan yang sempit, kehidupan yang apa adanya, makan diatur, semuanya diatur, ya tidur diatur, supaya ngaji nggak seenaknya tidur. Kalau di rumah kamu belum tentu bangun, ya kan?
Tapi di sini harus bangun sebelum itu, ya mau nggak mau. Itu namanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, sabar. Ya, dalam hal kebaikan itu harus ada yang nasihati, harus ada yang membimbing supaya kita baik. Nah, itulah sifat 4 siapapun yang dimiliki, insya Allah akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. 1 apa? Iman. 2, amal soleh. 3, saling menasihati atau berwasiat dalam kebenaran. Yang keempat adalah menasihati dalam kesabaran. Sabar, ya. Nah, jangan mengikuti nafsu itu, hanya berantem dulu, hanya ngambek mulu, jangan. Ya, itu sabar. Sabar itu ada 3, ada sabar ninggalin maksiat, ya, tidak berbuat zalim sama orang lain, tidak curang sama orang lain, tidak ngambil hak orang lain. Itu sabar juga. Sabar, perutnya kurang kenyang ini, mau ambil makanan punya teman aja, sabar, jangan, nggak boleh, ya. Sabar dalam ketaatan, ya. Sabar dalam, orang kalau nggak sabar dalam ibadah itu susah, pengennya cepet-cepet, ya. Kamu kalau nggak diberikan kesabaran juga nggak mau, atau karena terpaksa, ya nggak tahu. Tapi yang penting sabar, ya. Belajar Quran sabar, deres Quran sabar, ngapal Quran sabar. Orang sabar itu innallaha ma'as-sabirin, ya. Berat tapi dijamin oleh Allah. Kalau kita kuat sabar, Allah jamin hidupnya orang itu akan dengan Allah yang mendampingi dia, Allah yang akan mengatur dia, Allah yang akan membantu dia, menolong dia. Tapi enggak gampang, ya. Orang sabar tadi ninggal maksiat, jangan dolim, jangan nyakiti orang lain, jangan ngambil hak orang lain. Nah, itu inti, ya. Sabar ninggalin maksiat, apalagi minum khamr dan sebagainya, itu harus, ya. Kemudian sabar dalam taat ibadah, termasuk berbuat baik. Kalau nggak sabar berat. Kalau kita belajar nggak sabar, udah pengennya selesai pulang, selesai keluar, padahal belum mencapai tujuan. Harus sabar. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian, cobaan, ya. Ja'sobatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Ada barangnya hilang, ada orang yang kita cintai hilang, ujian, jatuh, ujian, macam-macam ujian. Ada yang kelaparan, ada yang hartanya berkurang, ada dagangnya susah, ya, usahanya bangkrut, musibah, bencana, itu tetap harus sabar. Karena Allah semuanya yang punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang sabar itu orang yang selamat. Ya, itu aja dapat kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat sekaligus menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua, orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, dan orang-orang yang baik sama kita, ya, termasuk wabil usba Jizat Miko yang menjadi wakif, menjadi yang mewakafkan tanah untuk pondok ini, serta seluruh donatur yang tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, dan diberikan keistiqomahan dalam ibadah karena Allah sampai akhir hayat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangannya yang benar, jangan begini. Angkat tangan itu gini atau gini, jangan ditutup, ya. Angkat tangan berdoa yang benar, jangan begini, jangan begini, yang benar diangkat. Tangan itu ada adabnya, angkat tangan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad syafi'ina karimina dzukhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu li saadatina sahabi rasulillah ajma'in
hamdan yuafi ni'ama yukafi masida. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an amalan mutaqabbala rizqan halalan wasi'an mubarakah wa du'a mustajaba qalban khashi'a. Allahumma ghnina bil ilmi wasina bil hikmati wa taqabbal bil afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa ikhwanina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa lana talamidana ya Allah min alil ilmi wal khair wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min alil jahli wa syarri wa tughyan. Allahumma yassir lana umurana wa qasidana wa hajatina ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna Samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa atinal jannata ma'al abrar ya aziz ghaffar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.